Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Bagi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah masih berikan kepada kita kenikmatan, kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa hadir di liqa yang kita rutini ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan barokah dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di halaman 13 ya, kitab Agar Bahtera Rumah Tanggamu Tidak Kandas Dihempas Badai. Kita masuk di pembahasan selanjutnya, yaitu manfaat pernikahan. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama Islam merupakan agama yang sempurna, di mana setiap perintah di dalam agama kita pasti mengandung sebuah maslahat dan kemanfaatan. Dan di antara sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam adalah pernikahan atau menikah. Maka banyak sekali hikmah-hikmah menikah atau manfaat ya menikah, baik bagi pribadi maupun masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ya, surat An-Nur ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Apabila di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu bisa menundukkan atau menjaga pandangan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wa ahsanu lil farji, dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisyam. Kalau belum mampu menikah, maka hendaknya bisyam, hendaknya kalian berpuasa. Wa innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya ya puasa merupakan penawar baginya. Nabi SAW juga bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'i dunya al-mar'atu salihah. Dunia adalah kenikmatan atau perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solihah. Ini adalah ayat-ayatnya dan hadis-hadis yang membuka ya tema kita tentang faidah atau manfaat pernikahan. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa manfaat menikah yang perlu kita pahami. Maka yang pertama ya, satu, menimbulkan ketentraman dan ketenangan jiwa. Jadi apa? Menikah itu, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa menghadirkan ketentraman dan ketenangan jiwa. Nah, ini obat anti galau. Nah, itu ya. Nah, ini obat anti galau. Ya, tapi ya menikah dengan cara yang syar'i, dengan cara yang benar. Ya, pernikahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Maka di dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun."
Wa min ayatihi, kata Allah, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum aswajan. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri. Ya. Maka dijadikan ya pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri. Kenapa kok kemudian Allah Subhanahu wa taala pasangkan seseorang? Ya, ada pernikahan, ada suami, ada istri, ya, maka ada tujuannya, yaitu litaskunu ilaiha, ya, litaskunu ilaiha, ya, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan supaya dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Inna fidzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan menikah adalah apa? Agar seorang mendapatkan ketentraman, agar seorang mendapatkan kedamaian di dalam hidupnya. Maka banyak sekali ya orang yang tadinya galau kan gitu ya, maka ketika menikah ya Masya Allah banyak kemudian apa? Allah datangkan kemanfaatan yang banyak, ya, Allah datangkan kemanfaatan yang banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, mereka istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Surat Al-Baqarah ayat 187. Artinya mereka menjadi sumber ketentraman bagi kalian dan kalian ya sekalian menjadi sumber ketentraman bagi mereka. Demikian penafsiran menurut Ibnu Abbas dan banyak ulama salaf. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa seorang itu menikah? Hikmahnya supaya mendapatkan ketentraman dalam hidupnya. Ya. Apalagi ibu-ibu ini wanita. Ya, wanita itu kemudian apa butuh banyak curhat kan gitu ya. Akhirnya curhat sama suaminya, ya, mengutarakan ya hal-hal yang menjadi unek-unek dirinya, ya. Maka itulah para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun suaminya kadang diajak curhat diem aja, gitu ya. Sudah, ya sebenarnya curhatin aja sudah, ya. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu ini adalah apa? Menimbulkan ketentraman dan ketenangan jiwa, ya, dengan menikah, ya. Jadi kemudian para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita galau, ya jiwanya tidak tenang, ya, di antara obatnya adalah apa? Menikah. Ya, supaya mendapatkan ketenangan jiwa itu. Ya. Kemudian para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ya, memelihara pandangan mata dan menjaga kemaluan. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab." Ya, wahai para pemuda, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Kalau di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Ya, jadi alba'ah itu adalah kemampuan, ya, untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Ya, kalau mampu maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Kenapa? Ya karena menikah, kata baginda Muhammad SAW, fungsinya ada dua, yaitu dapat memelihara pandangan dan menjaga kemaluan. Ya, masing-masing dari suami istri membantu memelihara pasangannya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, maka ada seorang ya yang datang kepada seorang ustadz, seorang kiai. Wahai Pak Kiai, bagaimana? Ini ya bahwasanya dirinya itu punya istri tapi galak judes. Nah, itu ya. Istrinya galak judes ini. Ya. Minta duit terus. Nah, itu ya. Maka kemudian apa? Sang kiai itu mengatakan apa? Ya tetap pertahankan dia. Karena apa? Sejudes-judesnya istrimu itu, ya sesungguhnya apa? Ya istrimu dapat menyelamatkanmu dari perbuatan dosa, dari perbuatan zina. Ya. Kemudian yang ketiga, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaat menikah memperoleh kekayaan. Nah, ini banyak ya dibuktikan ya. Kenapa? Karena rizki itu
ada pintu-pintunya para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pintu rizki yang bisa dibuka dengan bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidanakum. Kalau engkau bersyukur aku tambah ya nikmat yang aku berikan kepadamu. Yang kau mensyukuri rizkinya Allah, maka ditambah ya oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Nah, ada rizki yang dibuka karena bersyukur. Kemudian ada rizki para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada sesuatu yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rizki kepadanya. Nah, ini apa? Rizki, jaminan rizki secara umum. Artinya orang kalau hidup pasti dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan jaminan rizki secara umum. Ya, kemudian ada rizki karena bersyukur. Ya, karena rizki karena bersyukur. Ya, ketika seorang mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri rizki Allah, ditambah rizkinya. Ya, kemudian para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pintu rizki yang didatangkan karena menikah. Ya, nah ini dalilnya. Surat An-Nur ayat 32 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Wa angkihu itu artinya nikahkanlah. Al ayam itu orang-orang yang masih membujang di antara kalian. Ya. Wassalihina min ibadikum, dan juga orang-orang yang layak menikah, ya. Dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan perempuan. Ya. Maka kemudian apa? Ini perintah kemudian apa? Ya, untuk menikahkan ya orang yang belum menikah, ya, bahkan kalau ada seorang budak laki-laki dan perempuan, ya, maka nikahkan mereka. Duh, bagaimana ini budak ya Allah, ini nggak ada duitnya, kan gitu ya. Atau ketika mau menikah belum ada duitnya, masih miskin, kan gitu ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, iyakunul fuqara. Ya, iyakunu fuqara. Kalau mereka masih miskin, kata Allah, yughnihimullahu min fadli, Allah akan kayakan orang tersebut dengan karunia-Nya. Ya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Nah, ini janji Allah para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini Masya Allah nyata. Banyak ini, terutama laki-laki ya para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika bujang miskin. Ya, ketika bujang miskin. Sudah kerja, merantau kemana-mana itu loh. Pergi ke Jakarta, pergi ke Bandung, pergi ke luar kota, ya, merantau kemana-mana, balik, habis duitnya, miskin lagi, ya, mau nikah nggak punya duit, kan itu, duitnya nggak pernah ngumpul itu, ya, sampai kemudian apa, orang tuanya ini kadang-kadang juga ragu, lele kamu itu ya, untuk memenuhi kebutuhan dirimu saja itu nggak cukup, apalagi mau kemudian apa, ya, memenuhi kebutuhan anak orang, kan gitu. Ya. Tapi kemudian para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tersebut menikah, ya, Allah Subhanahu wa taala mampukan untuk ngurus istrinya itu. Ya, habis nikah hamil istrinya. Punya anak, kan gitu ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mampukan. Anaknya 7-5, Allah Subhanahu wa taala kuatkan. Ya, bahkan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa beli rumah, bisa beli motor, bisa beli mobil, ya. Maka kalau kita lihat ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin suami-suami, ibu-ibu ini dulunya juga miskin, kan gitu. Ya, duitnya nggak ngumpul, tapi ketika menikah kemudian apa? Membangun rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala mampukan. Maka kebanyakan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan seseorang itu pas dia masih muda atau ketika sudah berkeluarga, Bu? Ketika sudah berkeluarga. Ya. Ketika sudah berkeluarga, Allah Subhanahu wa taala mampukan. Ya, kenapa? Karena kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, harusnya itu ya orang bujang itu rizkinya lebih banyak daripada yang sudah berkeluarga. Kenapa? Dia cuman ngurusin dirinya sendiri toh. Ya, dia cuman ngurusin dirinya sendiri sudah. Harusnya duitnya lebih banyak, lebih ngumpul daripada kemudian apa? Ya, orang yang sudah berkeluarga ya, kemudian anaknya 2, anaknya 3 dan lain sebagainya.
Tapi realita yang ada para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan seseorang itu ketika sudah menikah. Ya, ketika baru menikah itu tidak punya apa-apa, mungkin punyanya motor saja. Ya, pergi ke sana kemari kan gitu ya. Yang tadinya mungkin juga nggak pede. Ya. Ini bener sih mau menikah ini kan gitu ya. Wah, ini sudah menjadi ya kepala keluarga, yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri kan gitu ya. Bisa atau enggak ya. Tapi ketika dijalani Allah Subhanahu wa taala mampukan. Kenapa? Karena ketika seorang dia sudah menikah, tadi jaminan rizkinya cuma satu, rizki secara umum. Tapi ketika dia menikah, langsung pintu rizki karena menikah itu Allah Subhanahu wa taala buka. Sehingga kemudian apa? Dia mampu untuk kemudian memberikan nafkah kepada istrinya. Ya, ketika kemudian apa? Dia punya anak, maka kemudian ada rizki yang Allah Subhanahu wa taala bukakan karena anak. Ya. Maka dalam Al-Qur'an itu ya Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan wala taqtulu auladakum khasyatal imlak. Janganlah kalian itu bunuh ya, jangan kalian itu membunuh anak-anak kalian karena takut apa? Miskin. Karena sesungguhnya aku yang memberikan rizki kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, bukan engkau yang memberikan rizki kepada mereka. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang kok kemudian dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka di situ ada rizkinya. Ya, di situ ada rizkinya. Dan Allah bukakan pintu rizki itu para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian apa? Seorang bapak ya anaknya 3, anaknya 4, anaknya 5, namun kemudian apa? Allah mampukan ya, kalau dia sungguh-sungguh satunya Allah Subhanahu wa taala mampukan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Ya, anak-anaknya kuliah dibiayai ya. Walaupun kemudian apa? Bekerja keras banting tulang. Ya, sehingga kemudian apa? Ya, ini orang ini ya ketika dia memiliki istri, dia memiliki anak, maka pintu-pintu rizkinya itu Allah Subhanahu wa taala bukakan. Maka bagi seorang laki-laki tidak usah kementus. Ya, kementus itu sombong. Ya, ngomong sama istrinya, ngomong sama anaknya, kamu itu ya, kalau tidak ada saya kamu nggak makan, ya. Kata siapa nggak makan? Ya, justru yang mendatangkan rizki seorang laki-laki itu karena istrinya, karena anaknya. Ya, dan itu orang bapak itu seorang kepala keluarga hanya wasilah saja para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar apa? Anak istrinya mendapatkan rizki. Ya. Loh, kenapa kok wasilah? Ya, buktinya kalau sang suami ini mati, kira-kira anak dan istrinya makan nggak, Bu? Makan, hidup atau enggak? Hidup, kan gitu ya. Nah, hidup ini ya, Bu Ratih nih kata hidup Pak Ustadz, kan gitu ya. Ya, bisa berdiri sendiri, kan gitu ya. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya rizki karena kemudian apa? Seorang menikah, rizki karena seorang kemudian memiliki anak. Jadi kalau kemudian ibu-ibu besok gitu ya, ya punya anak laki-laki, kan gitu ya. Ya, mau menikah itu bagaimana? Nggak usah takut-takut dulu. Ya sudah, ini aduh anak saya ini bisa menghidupi anak orang atau enggak ini? Kok mukanya itu tidak meyakinkan, kan gitu ya. Maka kemudian sudah nikahkan saja. Yang penting kemudian apa? Bekali anak kita ini akidah yang benar, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pastikan kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Ini satu. Ya. Ini kalau kita baca ayat-ayat Quran, baca hadis-hadisnya, ya seperti ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin ya, orang yang bersungguh-sungguh, ya orang yang bersungguh-sungguh menafkahi anaknya, menafkahi istrinya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan terus dia berada di jalan yang lurus di atas Shiratal Mustaqim ini, dia akan sampai pada puncak kejayaan. Dan ini banyak terjadi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun kemudian apa? Ya, di setiap tahap itu ada godaan. Ya, di setiap tahap itu ada godaan. Ya, dan setiap tahap itu ada ujian. Ujian istri ketika suaminya masih fuqara wal masakin. Ya, jadi ujiannya ibu-ibu ini ketika suaminya masih miskin. Ya, baru nikah, ya, suaminya masih nyambi kuliah misalnya. Ya, mau bayar kuliah nggak bisa, ibu nabung, ini Pak nggak apa-apa untuk bayar kuliah itu ya. Silahkan, ya. Ya, mau bangun usaha kan gitu ya, nggak gablek duit ini ya, habis baru nikah ini kan gitu ya. Akhirnya kemudian apa, punya tabungan, bahkan apa mas kawin itu, cincin itu rela kemudian dijual, mas nggak apa-apa ini untuk usaha ya. Ya, dijual itu ya, mas kawinnya dijual supaya kemudian apa ya, suaminya bisa ya melakukan usaha.
diiring sama ibunya ini, masya Allah ya. Ya, sampai kemudian apa? Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, laki-laki ini sukses. Ya. Sukses, usahanya berkembang terus, ya. Sehingga kemudian apa? Kaya raya. Ya, punya mobil sendiri, ya. Jalan ke sana kemari sudah pakai mobil, usaha sudah lancar, ya. Maka kemudian ketika itu ujian ada datang kepada suami. Ya, apa ujiannya bagi suami, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya, istri kedua atau pelakor kalau orang bilang kan gitu. Sehingga kemudian apa, datang ini digoda kan gitu. Mungkin ketemu nih dulu sama ya apa temen SMA-nya dulu kan gitu ya. Mantannya dulu kan gitu ya. Akhirnya kemudian WA, ini loh dulu kamu itu kan, ingat nggak? Ya waktu kamu nembak saya kan tak tolak kamu kan gitu ya. Nah ini sekarang sudah kaya raya kan gitu ya. Akhirnya kemudian apa, PDKT lagi. Ya akhirnya kemudian apa, di sini apa, tergoda ini laki-lakinya ini. Ya kembali kepada mantan SMA-nya, sehingga kemudian apa, di sini terjadi kemaksiatan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sudah keluar dari siratal mustaqim, akhirnya kemudian apa, hancur keluarganya. Bisnisnya hancur, terjadi perceraian, ya. Dan ini seperti ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kasusnya. Ya, banyak kasusnya. Ya, maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijaga suami-suami ibu itu. Gimana? Ya tetap kaya, ya berdoa kaya. Akan tapi berdoa kepada Allah agar senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Ya, ya. Lalu bagaimana para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama itu membahas, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dibahas. Ya, bahwasanya ya satu ya surganya seorang istri ya ada pada suaminya. Ya, maka kemudian apa, harus kemudian diiring. Ya. Maka ada ya seorang yang dibilangin sama ayahnya, wahai putriku, sudah ya kamu ya kalau menjadi wanita ya yang penting bisa jadi ibu rumah tangga yang baik, tidak perlu nyari duit. Ya. Maka kemudian ada seorang ibu yang menasehati putrinya ini, yang berbeda dengan apa ayahnya. Wahai putriku, belajarlah engkau mencari uang, ya, supaya engkau tidak diremehkan. Karena tidak semua laki-laki itu tahu diri. Ya, jangan sampai engkau terhina kan gitu ya. Maka para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita tidak wajib mencari nafkah. Nah, ini perlu dicatat. Ya, seorang wanita, seorang istri tidak wajib mencari nafkah. Namun istri yang baik itu adalah apa? Istri yang senantiasa belajar untuk mencari nafkah. Nah, kenapa? Karena ya tidak ada yang menjamin suaminya itu akan ya senantiasa berada di sampingnya. Satu, ya kemudian karena meninggal dunia misalnya, atau yang kedua ketika dia sukses tergoda dengan wanita yang lainnya. Ya. Maka ketika itu apa? Ya ketika pilihan ini datang, maka seorang wanita harus mampu tegar berdiri, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh menangis, harus menegakkan kepalanya. Ya, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya kalau baru menikah itu suami kaya atau miskin, Bu Nufus? Biasa aja kan gitu ya, belum punya kehebatan kan gitu ya, sehingga kemudian apa, meniti karir bersama istrinya. Ingat ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam meniti karir ini seorang wanita jangan cuman menunggu saja. Ya, jangan hanya menunggu saja, tapi ikuti gerakan suami ini. Ya, jangan suaminya saja yang berkembang. Kita tidak berbicara berkembang badannya kan gitu ya. Berkembang kualitasnya, berkembang bisnisnya dan lain sebagainya. Contoh ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru menikah. Ya, ini mungkin apa namanya? Ya, kalau dalam dunia pendidikan baru dapat S1 misalnya, ya. Akhirnya kemudian suami ingin mengambil S2. Ya, maka kemudian apa? Ya, di situ istrinya Masya Allah berjuang bareng kan gitu ya. Ngomong sama istrinya, "Dek," gitu ya, "ini untuk bayar kuliah dulu ya," kan gitu ya. "Ini nanti ditabung," kan gitu ya. "Ini uang skincare-mu tahan dulu ya. Ini ya mamas pinjam," kan gitu ya. Ya, maka kemudian apa? Ini suami nanti akan tumbuh berkembang.
Maka para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ketika kemudian apa? Ya suami istri ini membangun, meniti ya bisnisnya, meniti hidupnya, maka kemudian apa? Istri ini jangan kemudian bengong saja, kemudian diem nungguin dan ngeliatin saja. Tapi ikutlah berkembang bersama suami. Misalnya kalau oh ya Mas, enggak apa-apa, kita dukung kamu S2. Ya, selesai S2, maka kemudian apa? Istrinya bilang gantian. Sekarang saya yang mau ngambil S2. Ya, sehingga kemudian dalam apa saja, sehingga kemudian para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah sampai di puncak, itu sama-sama di puncak semuanya. Ingat para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang istri mengiringi, ya bukan kemudian kita suuzon, ya, bukan kemudian ibu-ibu ini suuzon kepada suaminya, bukan. Ya akan tapi kemudian apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berpikir. Ya, maka kemudian apa? Ketika suami ini kemudian apa? Meniti karirnya, maka harus ikut ini. Ya, jadi istri juga harus berkembang. Jangan sampai kemudian apa? Ini perjuangan istri luar biasa ini untuk mendukung suaminya, sehingga kemudian pas suaminya pada sampai di puncak. Ketika suami sampai di puncak ternyata istri masih di bawah. Ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini lebih pinter, ya lebih pandai, lebih berkembang. Ternyata kemudian apa? Oh, istri saya ini sudah tidak selevel lagi dengan saya. Ya, kenapa? Dalam segi pendidikan, dalam segi berpikir dan lain sebagainya. Oh, ternyata istri saya sudah tidak selevel dengan saya. Ketemu dengan wanita yang kemudian selevel dengan dia, maka kemudian ditinggalkan Anda itu, kan gitu. Wah, ini Ustadz bukan ngompor-ngompor, bukan ya Pak umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ini untuk apa? Wong karena saya ini laki-laki loh, bukan gitu. Saya ini kemudian laki-laki kan. Yang ngomongi wong wedok kan gitu loh. Ya, maka kemudian berkembanglah ya bersama suami ini, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kok harus berkembang bersama suami, maju bareng, ya pinter bareng. Ya, kenapa? Karena tidak semua laki-laki itu tahu diri. Ya. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah. Wah, ini kalau ibu-ibu setuju kan gitu ya. Itu ya. Ya, jadi kenapa? Ya ketika kemudian berkembang ini bisa, Bu. Ya, sehingga kemudian apa? Suami ini tidak merasa kemudian apa? Ya, merasa gemede kepalanya. Oh, ternyata istri saya juga berkembang. Ternyata istri saya juga pinter. Ya, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini seperti ini. Para ummahat ini adalah apa? Ya pelaku-pelaku utama kan gitu ya. Kemudian para ummahat ini juga akan memiliki ya anak, ya akan memiliki putri-putri kan gitu ya. Akan memiliki memiliki anak-anak perempuan yang kelak juga akan menjadi seorang istri. Dadi wong ki aja goblok-goblok banget lah, Bu. Sing pinter kan gitu. Aja lugu-lugu banget ya. Karena kehidupan itu keras kan gitu ya. Kehidupan itu keras. Ya, maka kemudian apa kalau lugu-lugu banget diinjek Anda kan gitu ya. Ya alhamdulillah kalau suaminya itu kemudian apa? Ya soleh, pengertian dan lain sebagainya kan gitu ya. Menerima apa adanya itu syukur. Ya, tapi kemudian apa? Ya kehidupan itu senantiasa berubah, pergaulan, lingkungan dan lain sebagainya. Yang dulu waktu fuqara wal masakin itu suami ibu itu Masya Allah sayangnya luar biasa kan gitu loh. Ketika kaya nambah pinter kan gitu loh. Pergaulannya kemudian sama wanita-wanita cantik di luar sana kan itu. Melihat istrinya waduh sudah nggak menarik lagi, sudah jelek, bodoh lagi ini istrinya ini kan gitu ya. Nah, sehingga kemudian ya tidak selevel, ditinggalkan dia. Ya, maka kemudian apa para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa kalau perkataan saya ini agak keras kan gitu ya. Ya. Ya, ini maka kemudian apa para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu ikuti ya, ritmenya yang ada. Ya. Maka saya sampaikan kepada santriwati-santriwati itu. Ya, Nduk, ya kita. Kalau mau menikah pengen cari yang kaya atau yang masih miskin kan gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu bagaimana? Ada yang belum menikah di sini? Mbak, kan gitu ya. Nah, kalau mau menikah itu pengen cari yang tajir atau yang miskin ini? Bu Deswa. Hah? Kalau ada yang kaya kan gitu. Ya orang itu kan pengen yang kaya, yang sukses kan gitu ya. Ya toyib. Ya saya kalau menyampaikan sama santri-santriwati kita gitu ya. Ya, kalau mau mencari suami kan gitu ya. Kalau mau mencari suami gitu ya. Ya cari yang kemudian apa? Masih di bawah. Ya, masih di bawah. Kadang-kadang wanita ini kan berpikir gini, Bu. Saya pingin kalau nikah saya pingin laki-laki yang kemudian apa? Ya pendidikannya sudah S3. Rumah sudah mapan, pekerjaan sudah mapan, wah sudah pada puncak kejayaan.
Nah, ketika kemudian para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya seorang menikah dengan seperti ini, maka tabiat laki-laki itu apa? Sudah Anda tidak memiliki peran sedikit pun dalam kesuksesan saya. Terserah saya dong, saya mau nikah 1, 2, 3, 4 terserah. Ya. Ya. Apalagi kalau kemudian istrinya juga miskin, ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ya udah jadi pembantu saja kamu di dapur itu kan gitu ya. Ya kan tidak memiliki peran dalam kesuksesannya. Ya. Maka kemudian ini saya bertemu para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sampai pada puncak kesuksesan dan istrinya juga mengiring. Saya sampaikan kepada beliau ini sampai ya kemudian ya apa namanya kalau penghasilan itu miliaran 1 bulan para ummahat yang dimuliakan Allah. Saya bilang sampaikan kepada beliau, Pak, nggak pengen nikah lagi. Ya pengen nikah lagi Pak Ustadz, tapi cuman saya kemudian apa ya nggak tega ya sama istri saya. Kenapa? Dulu saya merantau Pak Ustadz, datang ya di perantauan itu ya waktu saya ngontrak kemudian apa ya saya tinggal bersama istri, ya saya mau beli tikar nggak punya duit, kemudian apa kita tidur berdua pakai kardus ya, dan kesabaran istri saya ya kemudian apa mendukung sampai kemudian saya sukses seperti ini. Lah ini kalau dapat orang-orang seperti ini kan alhamdulillah ini Bu ya tahu diri nih kan, karena enggak semuanya orang seperti ini. Ya, nah kalau kemudian orang apa sudah sampai puncaknya ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian apa perempuan nggak memiliki peran apapun. Ya sudahlah, nggak usah kok banyak komentar lu. Yang penting duit saya kasih kan gitu. Kebutuhan saya apa? Saya penuhi, ya. Maka sekali lagi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sering saya sampaikan semuanya ada risikonya. Kalau kita pingin suami yang kaya raya, maka kemudian apa? Ya dibalik kekayaannya ada kesombongan. Ya. Kalau kita pingin, masya Allah kiai yang apa namanya, kita pingin suami yang nurut, ya gitu ya patuh kan gitu ya. Ya di bawahnya ada, di baliknya ada kelemahan. Yang miskin-miskin itu tadi Bu kan gitu ya. Mau nurut kan gitu ya. Pak silahkan ya. Mau pergi ke sana, pergi ke sini Pak, ini cuciin baju ya itu ya. Pokoknya sepatunya kan gitu. Ini nurut. Ya, tapi kalau suaminya pinter, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini suami pinter, cerdas, dokter, profesor misalnya, kemudian setelah itu duitnya banyak kaya raya. Ibu Pak suruh ini. Dah lah, nih duit nih, pergi ke sana. Jangan kemudian apa? Ya nyuruh terus. Nah ini namanya manusia para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya maka saya nasihatkan. Ya kalau bisa kemudian apa? Cari yang dari nol. Ya kalau mau menikah itu cari yang dari nol. Ya tapi kemudian apa? Dari nol yang punya visi misi kan gitu loh. Dari nol tapi nggak punya visi misi, miskin terus nggak berkembang, susah pula kan gitu loh. Ya, nah, ya maka kemudian ada gimana? Ya sekufu, itu bagus kan gitu ya. Ya maka kemudian sekufu itu penting para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu supaya ngobrolnya enak, nyambung sekufu kan gitu ya. Ya, nah ini maka kemudian apa? Supaya kemudian apa? Sama-sama berjuang ya. Baik para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini ya. Wah ini seru sekali ini ya. Sampai berapa itu tadi Bu Nufus? Oh sekarang 4. Ya jadi apa? Ya memperoleh kekayaan. Nah itu tadi ya para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, ya seorang itu akan kaya biasanya ketika sudah berkeluarga kaya, namun kemudian ingat di situ ujian ada pada suami. Maka ibu-ibu ini harus menjaga. Nah ini tadi. Kenapa kita sampaikan harus mengiring untuk menjaga suami ini tadi? Ya, untuk menjaga suami. Ya, karena kebanyakan ya itu sudah pada puncak kesuksesan, ya, akhirnya kemudian apa? Ya sudah. Ya terjadi kemaksiatan dan lain sebagainya. Ya mungkin suaminya mau izin mau nikah lagi gitu ya, nggak boleh kan gitu ya. Akhirnya kemudian apa? Ya ini melakukan kemaksiatan. Nah gitu ya. Ah ini nikah siri dan lain sebagainya. Ya kemudian ketemu sama mantannya dulu kan gitu ya. Ya akhirnya kemudian apa? Terjadilah perceraian. Ya ketika terjadi perceraian, bisnisnya anjlok, miskin lagi, rusak porak-poranda. Ya ini ya. Dan ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala banyak kejadian seperti ini. Ya maka kemudian apa? Nggak usah kemudian heran. Ya maka seorang itu harus dibekali dengan ilmu syar'i itu tadi, supaya kita mau tahu ya seluk beluknya ini seperti apa. Ya seluk beluknya itu seperti apa. Ingat bahwasanya seorang wanita diuji ketika suaminya masih miskin. Nah itu ibu-ibu, ini ujian kan gitu ya. Ya, maka kemudian apa? Dan seorang suami itu diuji ketika apa? Ketika dia
kaya, ya. Maka kalau ibu-ibu itu nggak pingin suaminya diuji, ya udah miskin terus saja. Insya Allah nanti nggak diuji suaminya itu, ya. Ya, ya ibu-ibunya yang rugi kan gitu ya. Baik, ya. Maka berarti solusinya harus terus berkembang kan gitu ya. Bareng-bareng kemudian dijaga sampai akhir hayat kan gitu ya. Baik, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wah, sudah mau jam 11 ini. Bu Ratih. Ya. Wah, ini jam 11 saya ada acara lagi sudah. Ya. 4 melahirkan anak soleh, ya. 4 melahirkan anak soleh. Nah, ini tenang saja Bu, saya rekam ini kan gitu ya. Nanti saya ngomongnya berapa, insya Allah nggak akan kelebihan kan gitu ya. Taib, ya. Nabi SAW bersabda, ya, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Apa kata Rasul SAW? Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3. Sodakotin jariyatin, sedekah jariah, au ilmin yungtafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin soleh yad'ulahu, atau anak soleh yang kemudian mendoakannya. Ya, maka ya dengan menikah itu para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang mendapatkan keturunan, ya. Maka dengan apa? Memiliki anak-anak sehingga kemudian apa? Dididik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, ketika orang tuanya meninggal dunia, maka kemudian apa? Seluruh amal soleh yang dilakukan oleh anak ini, bahkan seluruh amal soleh yang dilakukan oleh anak cucunya itu mengalir kepada orang tuanya. Ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu-ibu gak punya anak, dididik ini anak-anaknya. Ya, anaknya dididik, ya, diajari ilmu agama, diajarin sholat, diajarin ngaji, dipahamkan agamanya, sehingga kemudian apa? Menjadi anak-anak yang bertakwa. Ibu meninggal dunia, anak-anaknya ini melakukan ibadah, maka seluruh ibadahnya mengalir kepada ibu itu. Kemudian apa? Ya, anak ibu ini punya anak lagi, yaitu punya cucu dari ibu-ibu sekalian, diajari sama orang tuanya. Maka kemudian apa? Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai hari kiamat nanti, sampai hari akhir nanti, kok masih ada anak keturunan kita yang masih hidup, kemudian masih beramal soleh, itu pahala mereka akan terus mengalir kepada kita semuanya. Nah ini, ya, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian ya Rasul SAW bersabda ini, ya, di antara hikmah menikah memperbanyak keturunan. Tazawwaju al-waduda al-walud, kata baginda Muhammad SAW. Nikahilah wanita yang penyayang. Ya, jadi apa? Tazawwaju al-wadud, itu wanita yang penyayang. Ya, maka kemudian apa? Ya, kalau jadi wanita yang penyayang, ibu-ibu, jangan judes-judes kan gitu ya. Nah, jangan judes-judes. Al-wadud, al-walud. Kemudian apa? Subur. Bisa melahirkan banyak anak. Ya, 10, 20, 30, ya itu ya. Fa inni mukatsirum bikumul umam. Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kemudian kita juga harus berhitung, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ada orang yang mengatakan, ya sudahlah Pak Ustadz, ya punya anak sudah 1 tahun itu kemudian apa keluar perucut kan gitu ya. Sampai kemudian 10 kan gitu ya. Ya, kemudian mengatakan apa? Ya sudah, ini rizki Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Kemudian mengeluarkan dalil, Bu. Ya, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu thair taqdu khimasan wa taruhu bitonan, kan gitu ya. Kalau engkau betul-betul bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rizki kepadamu seperti memberikan rizki kepada seekor burung. Burung ini apa? Pergi di pagi hari dalam kondisi lapar, kembali dalam kondisi kenyang. Ada burung apa, Bu? Burung emprit yang banyak anaknya kan gitu ya. Ya, maka kemudian ada orang juga yang kemudian ngomong, Pak Ustadz, ya jangan disamakan anak sama burung lah Pak Ustadz, kan gitu ya. Ya kalau burung emprit itu walaupun banyak kan cuman makan tok Pak Ustadz. Hari ini anak 10 semuanya butuh sekolah, butuh kuliah, daftar ulang dan lain sebagainya. Ya, maka para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita juga harus berhitung. Ya kita harus berhitung. Enggak apa-apa. Apa hukum KB Pak Ustadz, kan gitu ya. Ya, ada yang mengatakan haram kan gitu ya. Khilaf di kalangan para fuqaha kan gitu ya. Akan tapi kemudian apa? KB hukumnya apa, boleh. Sampai kemudian juga ada orang yang berpendapat keras dengan hukum KB ini, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai saya ketemu dengan seorang, ya kalau KB itu Mas gitu ya, itu ya belum
lahir aja sudah dibunuhin kan gitu loh. Nah ini kemudian apa, saya berpikir ya, tapi karena orang tua gitu ya, sudah saya kemudian apa ya, males ya berdebat gitu ya, belum lahir sudah dibunuhin. Lah ini orang ini kayak nggak paham definisi pembunuhan itu apa kan gitu. Membunuh itu apa? Membunuh itu kan sesuatu yang sudah ada nyawanya kemudian dibunuh ini. Lah kalau kemudian apa, sperma ini kan kemudian apa, belum ada nyawanya, bagaimana membunuh kan gitu loh. Ya maka kemudian apa, ya enggak kan gitu ya. Maka kemudian kalau kita lihat dalilnya para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kalau menurut ibu-ibu hukum KB boleh enggak? Boleh semua ya. Alhamdulillah ya. Kenapa? Karena kemudian juga ada dalilnya. Ya di zaman Rasul Shallallahu alaihi wasallam ya itu apa? Ya para sahabat itu ya biasa melakukan azl. Apa itu azl? Yaitu tidak dikeluarkan di dalam, ibu-ibu ya, dikeluarkannya di luar ya. Nggak usah kemudian dibayang-bayangkan gitu yang belum menikah kan gitu ya. Ya maka kemudian apa, keluarnya di luar ya, tidak di dalam. Maka kemudian ini namanya azl. Kenapa sahabat melakukan ini? Supaya kemudian tidak terjadi pembuahan, supaya tidak terjadi ya anak kan gitu ya. Dan ketika itu apa, Al-Quran sedang turun, maka Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan ya kunna na'tazil wal Qur'anu yangzil. Sesungguhnya dulu kami para sahabat melakukan azl ini sedangkan Quran sedang turun. Kalau seandainya hal tersebut itu dilarang, pasti kemudian apa, sudah turun ayat Al-Quran yang melarang azl. Maka azl ini kan tujuannya supaya kemudian tidak jadi anak kan gitu ya. Begitu juga dengan KB para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kemudian agar tidak terjadi anak. Ya, maka saya juga pernah bertemu dengan ustadz ini. Ya, wah ini KB ini udah ini haram hukumnya Pak Ustadz. Oh ya sudah, kalau kamu haram. Nanya sama saya, istri Ustadz KB nggak KB kan gitu ya. Ya, oh ini haram ini Pak Ustadz, nggak boleh. Wah, akhirnya kemudian sampai anaknya 7 ya, rintil kan gitu ya. Habis itu kemudian apa? Ini kok nggak keluar lagi ini Pak Ustadz, ini anaknya ini kan gitu. Ah ini istri saya KB. Lo katanya haram ya, sekarang boleh aja lah Pak Ustadz daripada pusing kan gitu. Nah ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai kebutuhan kan gitu ya. Nah, maka kemudian dilihat juga ya jaraknya. Kenapa? Karena kemudian anak juga butuh kasih sayang kan gitu ya. Wah ini karena akan mempengaruhi para ummahat yang dimuliakan Allah mental kan gitu ya. Ya anak-anak ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita jaga betul, kita rawat betul kan gitu ya, kita berikan kasih sayangnya, mentalnya juga ada. Ya jadi pemberani dia, nggak minder ketemu sama kawan-kawannya. Ya, tapi kalau kemudian apa, wah sudah ini adik-adiknya ini misalnya umurnya 5 tahun, ya adiknya sudah 7 orang misalnya kan itu. Ya kalau kaya enggak apa-apa, tapi nggak punya duit lagi kan gitu ya. Sehingga kemudian anak menjadi minder dan lain sebagainya kan gitu. Oh ya ini ada kawannya beli jajan ini, pulang ke rumah ya mau minta sama bapaknya, ya itu loh adik-adikmu itu masih banyak itu ya, masih beruntun berentet-rentet kan gitu ya. Ya maka di sini para ummahat dan dimuliakan Allah, kita juga diberikan pilihan ya, kita diberikan pilihan ya, bahwasanya apa ya, boleh ya memperbanyak anak itu kemudian disunahkan, akan tapi kemudian apa, kita melihat kondisi. Kalau kita kemudian mampu para ummahat yang dimuliakan, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya, kalau kemudian mampu ya kemudian bisa ya mencukupi, maka kemudian silahkan ya. Saya pernah bertemu dengan seorang ustadz, anaknya 18. Ya, anaknya 18, Bu. Ya, istrinya 2, Bu. Ya, istrinya 2. Ya. Ya, wah itu kemudian Masya Allah kan gitu ya. Ya, karena kemudian apa ya, keyakinannya kuat banget ya, enggak masalah. Ya ada guru kami namanya Syekh Abdul Hasan As-Sulaimani di kota Ma'rib Yaman Utara itu Bu, anaknya 40. Anaknya 40, istrinya 4 ya, anaknya 40. Ya, dan Masya Allah kemudian apa? Beliau punya lembaga pendidikan gratis. Ya. Bahkan orang-orang yang datang di situ dibayar sama beliau. Ya, dan anak-anaknya ya sampai kemudian ya karena sudah tua ya beliau ya, lulusan ya menjadi doktor ya 3 dan sebagainya kan gitu ya. Ada lagi namanya Syekh Qasim At-Taizi, itu di kota apa namanya, di kota Sayun namanya. Nah itu kemudian apa ya, anaknya sekitar 20 atau 21 ya. Jadi ketika kita bertemu sama kawan saya, anaknya yang paling tua gitu, ada anak kecil ini jalan-jalan ini, para ummahat yang dimuliakan Allah. Saya tanya, ngetes ini, hai Abdullah, ini adik kamu yang keberapa? Saya nggak tahu ini adik yang keberapa gitu ya. Ya, dan itu para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tinggal di satu rumah. Ah itu, coba. Nah, ini luar biasanya, ini orang Yaman, beda ini kulturnya.
Ya kalau tempat kita lain rumah saja timpuk-timpukan kan gitu loh. Ya, perang saudara ini ya. Seperti apa namanya? Ya Israel dan Palestina jadinya kan gitu ya. Nah, ini tinggal dalam satu rumah. Ya, thayyib. Jadi apa? Intinya para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah menikah juga memperbanyak keturunan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, thayyib ya. Ya, di garis bawah sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa? Karena kalau kemudian tidak sesuai dengan kemampuan, stres nanti. Ya, wah ini sudah ngurusin anaknya dan lain sebagainya kan gitu ya. Ya, thayyib ya. Demikian para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hikmah dari menikah yang insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu silahkan. Ya, ini pertanyaan dari Ibu Susan gitu ya. Jadi ada orang ya kemudian anak banyak kalau sudah 5 tahun ditaruh di pondok ya. Kalau pondok saya pasti sudah saya tolak itu kan gitu ya. Wah ini 5 tahun kan kecil-kecil nih Bu ya. Ini mumet ngurusin kan ya. Iya. Ya ada yang SD kan gitu ya. Thayyib ya. Lalu bagaimana ya kalau kemudian suami istri ini sepakat seperti itu. Ya kemudian satu ya ditaruh di pondok, ya kemudian bayar di pondoknya juga lancar kan gitu ya. Nah, jangan kemudian dititip-titipin di pondok tapi nggak bayar Bu gitu. Ya, yang ngurusin pondok itu yang pusing kan gitu ya. Ya sudahlah, yang penting titipin. Nah, kalau kemudian sekali lagi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita tahu kondisi kita. Ya, suami istri itu tahu kondisi. Dia memiliki perekonomian yang kuat misalnya. Ya kemudian mereka sepakat ya dengan metode yang ia gunakan. 5 tahun taruh pondok, 5 tahun taruh pondok terus ya kemudian sehingga fokus kepada ngurus anak yang kecil. Ya kalau kemudian dia mampu bisa berjalan dengan baik, ya enggak masalah Bu Susan. Ya kalau memang pilihan seperti itu, yang penting jangan sampai kemudian anaknya ini kemudian terlantar ya. Nah, bisa ya diurusi di mesin pondok, ya kemudian berjalan baik pendidikannya, ya kemudian ya tercukupi dan lain sebagainya. Ya maka ya silakan, yang penting jangan sampai kemudian ada unsur penzoliman di dalamnya. Ya anak yang kemudian ya tidak terurus, lembaga pendidikan pondok yang nggak pernah dibayar kan gitu ya. Nah ini yang kemudian nggak boleh. Jadi gitu ya Bu Susan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya kita tidak melarang punya anak banyak itu tidak apa-apa ya silakan. Yang penting kemudian kita tahu ya. Ya kenapa? Karena Allah memberikan ilham kepada kita mampu atau tidak ya. Kita mampu atau tidak kan gitu ya. Karena kemudian kebutuhan anak hari ini bukan seperti burung itu tadi, yang penting duwe panganan kan gitu ya. Ya butuh biaya-biaya yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya Bu Susan ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya, pendidikan itu adalah kewajiban orang tua, bukan kewajiban ustadz gitu ya. Ya itu bukan kewajiban ustadz. Ustadz itu hanya membantu. Maka di pondok kita ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan sama ustadz dan ustadzah itu. Ya kalau ada anak yang beler jangan sekali-kali dipukul. Nggak perlu mukul-mukul itu. Dipukul nanti bisa dilaporkan polisi inti kan gitu ya. Nggak usah dipukul. Ustadz lalu gimana kalau beler? Kalau sudah beler nggak bisa diopeni, orang tuanya panggil, balikkan ke orang tuanya. Ya, kenapa? Wong kita ini cuma dititipin anak orang aja kan. Suruh membantu untuk mendidik kan gitu ya. Ya kalau kita bisa mendidik, kita didik semaksimal mungkin. Kalau nggak bisa ya kita kembalikan ke orang tuanya. Artinya ya Bu Susan ya, kewajiban mendidik anak itu bukan kewajiban ustadz, guru dan lain sebagainya, tapi ya yang kewajiban orang tua. Kelak yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang tuanya. Gitu ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan bagus ini dari Bu siapa? Dari Bu Sofa. Ya tujuan menikah adalah punya anak. Menikah Pak Ustadz, kemudian setelah menikah kemudian belum punya anak. Lalu bagaimana kalau kemudian ngambil anak orang, ya orang lain kemudian diurus? Ya, maka para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tadi dijelaskan apabila anak Adam meninggal dunia terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Maka anak di sini ada 2 para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama anak biologis yang lahir ya dari ya rahim ibu itu sendiri. Ya maka kemudian ini juga kalau diurus dengan baik ini akan menjadi ya waladun soleh yad'ulahu. Yang kedua anak ideologis ya yang tidak dilahirkan ya dari dirinya ya. Contoh kemudian dia mengambil ya anak saudaranya kemudian diadopsi ya kemudian diurusin, tapi jangan sampai kemudian binya
dinisbatkan kepada dirinya. Tidak boleh, haram hukumnya ya. Jadi nggak boleh kalau ibu-ibu ini ngangkat anak, ngadopsi anak ya, ambil dari rumah sakit Muhammadiyah misalnya kan gitu ya, ya diadopsi, kemudian nggak boleh kemudian bin suami ibu, nggak boleh. Harus bin orang tuanya nggak ada Ustaz. Bagaimana bin Abdullah? Siapa? Bin Abdullah itu bin hamba Allah. Hamba Allah mana nggak tahu ya. Kenapa? Karena anak ini ditemukan di tong sampah ya, maka kemudian ditinggal, nggak tahu ini orang tuanya siapa. Maka kemudian bin Abdullah. Maka kemudian anak yang diurusnya itu dididik dengan baik, insya Allah juga akan menjadi waladun soleh yad'ulahu, bisa memberikan syafaat baginya. Jadi gitu ya Bu ya. Baik. Misalnya ibu-ibu ini, udah Pak Ustadz, ini saya sudah punya anak ini 3, tapi masya Allah ini sudah tercukupi semua. Saya mau ya nambah anak lagi Pak Ustadz. Ya, tapi kemudian yang ngurusin anak orang misal pergi ke panti asuhan. Ya, panti asuhan di sini misalnya Budi Utomo misalnya, ada nggak di sini ya anak-anak kecil nih? Oke, saya biayain kan gitu ya. Anak ini sampai kuliah saya yang membiayai. Maka kemudian ini juga akan menjadi waladun soleh yad'ulahu, anak soleh yang akan mendoakannya. Gitu ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya Bu Deswa, kalau kita kasih judul antara ikhtiar dan takdir. Nah, itu ya. Ya, antara ikhtiar dan takdir. Tapi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu memang sudah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ummahat perlu kita catat, kalau kita berbicara masalah takdir itu urusannya Allah, bukan urusannya manusia. Tidak perlu kita terlalu mendalami takdir ini. Ya, ndak usah perlu kita memikirkan takdir kita ini, kan gitu ya. Kenapa? Takdir itu urusannya Allah. Manusia tugasnya adalah berikhtiar. Jadi manusia itu sudah berikhtiar saja. Berikhtiar semaksimal mungkin. Kalau dia dapat, berarti takdirnya dapat. Kalau dia ndak dapat, berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Maka Imam Ali radhiyallahu anhu itu mengatakan seperti ini, para ummahat yang dimuliakan Allah. Ketika aku berdoa dan doaku dikabulkan oleh Allah, ya, maka ketika berdoa tentu harus ada ikhtiar, kan gitu ya. Ketika aku sudah berikhtiar, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku bergembira sekali. Ya, gembiranya cuma sekali, Bu. Namun ketika aku sudah berikhtiar dan berdoa kepada Allah, namun kemudian Allah belum mengabulkan doaku, maka aku maka diriku bergembira berkali-kali. Jadi kalau Imam Ali ini, para ummahat yang dimuliakan Allah, lebih seneng kalau doanya itu nggak dikabulkan sama Allah. Hebatnya Imam Ali itu. Ya, jadi dia menginginkan sesuatu, berdoa sama Allah, kok kemudian nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian senengnya berlipat-lipat. Kalau kemudian dikabulkan Allah, senengnya cuma sekali saja. Kenapa kok bisa demikian? Imam Ali mengatakan, kalau doaku itu dikabulkan, berarti yang berlaku adalah kemauanku. Tapi kalau kemudian aku berdoa kok nggak dikabulkan, sesungguhnya yang terjadi adalah kehendak Allah untukku. Ya, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti baik. Ya, coba luar biasa para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu maka kemudian dia berikhtiar, dia berdoa, dapat syukur, nggak dapat alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengen sesuatu, sudah berdoa, berikhtiar, nggak dikabulkan, ini kayaknya Allah nggak sayang sama diriku. Iya kan? Ya, ini kenapa? Pak Ustadz sudah berdoa, Pak Ustadz berkali-kali ini Pak Ustadz, sampai mulutnya capek berdoa Ustadz, tapi nggak dikabulkan. Ini gimana solusinya Pak Ustadz? Solusinya sabar, meyakini sesungguhnya setiap pilihan Allah adalah yang terbaik untuk kita. Kalau pilihan kita kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, ya. Jadi kalau pilihan manusia, kehendak manusia bisa baik, bisa buruk, tapi kalau kehendak Allah pasti yang terbaik untuk kita. Jadi nyantai aja ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kita menjalani hidup santai aja. Ya, nggak usah kemudian kita itu ngoyo-ngoyo, ngenes-ngenes kan gitu ya, mikirkan terlalu dalam kan gitu ya. Sudah kita pingin sesuatu, ikhtiar, doa, dikabulkan, alhamdulillah. Nggak dikabulkan, alhamdulillah.
Nah, pingin kaya ya Pak Ustadz, saya berdoa Pak Ustadz, bisnis saya berkembang supaya dapat mobil Alphard, mobil Pajero dan lain sebagainya. Ibu kaya nggak datang di Liko Al Hidayah nih. Ngapain itu? Ya bareng-bareng sama Bu Ratih, nggak level kan gitu ya. Wah, akhirnya kemudian pergi shopping ke luar negeri, Inggris, Prancis dan lain sebagainya. Ya, maka senantiasa ada kebaikan ya atas takdir yang Allah berikan kepada kita. Demikian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita kembalikan ke pembawa acara.